Terkait kasus eksibisionis yang dilakukan seorang pria di Bandung, Jawa Barat, kita akan bahas bersama Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Olyesta Ageng Wicaksana, dan juga bersama pengamat sosial Devi Rahmawati terkait fenomena kasus eksibisionis yang ternyata ada komunitasnya, pemirsa. Saya sapa terlebih dahulu Pak Oli. Selamat pagi, Mbak Devi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Mbak Devi sudah bisa dengar suara saya? Selamat pagi, Mbak Devi. Baik pemirsa, nanti akan kami cek lagi sambungan telepon dengan Mbak Devi. Saya mau ke Pak Oli terlebih dahulu. Pak Oli, ini kan kasus ini menggemparkan masyarakat ya. Pada saat polisi melakukan penangkapan pelaku, kronologinya seperti apa? Apakah karena ada laporan? Ya, baik. Jadi terima kasih juga kami ucapkan kepada masyarakat bahwasanya kasus ini kami dapat ungkap. Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada korban yang dari pekerja ojol itu bahwasanya dirinya merasa dilecehkan dengan kejadian tersebut. Nah, dari kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan, kami cari tahu korbannya siapa dan lain sebagainya sehingga kami dapatkan informasi bahwasanya kejadian itu benar terjadi. Kami arahkan korban untuk membuat laporan polisi, baru dengan dasar laporan polisi tersebutlah kami bisa mengamankan pelaku yang ada di rumahnya pada tanggal 26 Juli tersebut, hari Minggu. Total korbannya sejauh ini ada berapa, Pak Oli, dari penyelidikan yang sudah dilakukan? Baik, dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan baik dari korban maupun dari pelaku, kami dapatkan bahwasanya korban berjumlah 3 orang. Jadi yang bersangkutan ini sudah 3 kali melakukan aksinya, di mana aksinya tersebut disebarkan oleh teman-teman, maksudnya disampaikan oleh teman-teman ojol bahwasanya untuk diwaspadai bahwasanya korban ini, pelaku ini sering melakukan aksinya. Demikian. Pak Oli, apakah yang ditargetkan sejauh ini adalah supir ojek online saja atau sebenarnya ada yang lain selain ojek online? Ya, jadi dari yang kami dapatkan, selain dari ojol, 3 orang tadi kami juga pernah mendapatkan informasi melalui hasil pemeriksaan keterangan bahwasanya bersangkutan juga pernah menyasar di lingkungan masyarakat. Jadi yang bersangkutan, mohon maaf, berada di pinggir jalan kemudian melakukan masturbasi kepada masyarakat. Jadi selain ojol, ada juga dari masyarakat yang menjadi korban. Baik, saya mau sapa Mbak Devi. Mbak Devi, selamat pagi Mbak Devi. Ya, selamat pagi Mbak. Baik Mbak Devi, kalau dari pernyataan yang disampaikan Pak Oli tadi, ternyata ini tidak hanya menyasar ojol saja, supir ojol saja, bahkan pernah melakukan masturbasi di tempat umum supaya dipertontonkan kepada masyarakat. Apakah memang seperti itu eksibisionis itu, Mbak Devi? Ya, secara umum kalau berdasarkan datanya, memang eksibisionis sebagian besar juga tidak kemudian menimbulkan bahaya terhadap masyarakat. Memang mereka punya keinginan untuk bisa memuaskan dirinya, salah satunya dengan menampilkan baik itu anggota tubuhnya ataupun aksi di depan publik. Nah, memang di beberapa komunitas atau masyarakat hal-hal tersebut diterima, khususnya bila pelakunya perempuan. Misalnya ada mohon maaf gitu ya, di belahan dunia lain gitu kan ada klub-klub yang misalnya menerima perempuan, walaupun angkanya biasanya pelakunya adalah lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal ini. Baik, oke, jadi angkanya lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan dalam hal ini. Pak Oli, sejauh ini dari hasil penyelidikan itu motif pelaku ini apa sebenarnya melakukan tindakan seperti ini, Pak Oli? Ya, dari hasil keterangan pelaku kami dapatkan informasi bahwasanya memang kepuasan seksual. Yang bersangkutan ini merasa puas apabila melihat orang kaget melihat apa yang dia lakukan. Bahkan pelaku ini juga terangsang melihat fotonya sendiri dalam keadaan telanjang. Ya, jadi yang bersangkutan memang sengaja mempertontonkan untuk kepuasan dirinya pribadi. Demikian. Baik, jadi terkonfirmasi ya pemirsa apa yang disampaikan Pak Oli dan juga apa yang disampaikan Mbak Devi ini adalah perilaku eksibisionis, begitu, penyimpangan. Mbak Devi, pada saat ada kasus seperti ini, apakah perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan terkait dengan mental dari pelaku ini? Oh tentu Mbak, karena artinya sebenarnya mereka juga patut ditolong karena pada prinsipnya tentu tidak ada orang yang kemudian ingin memiliki aspek kelainan dalam dirinya
yang kalau kemudian dalam beberapa kesempatan itu bisa berpeluang menjadi masalah hukum seperti hal ini. Karena ada sebagian yang kemudian berhasil tanda kutip mengelola klienannya sehingga tidak perlu berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah kemudian menemukan grup-grup bersama, karena memang sejak internet muncul tahun 90-an, upaya untuk bisa siapapun itu yang memiliki kelainan atau hal-hal tertentu bisa berpeluang untuk menemukan tanda kutip orang-orang yang sama dengan mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda kutip semacam rumah bersama buat mereka untuk bisa saling membagikan apa yang mereka rasakan sehingga mereka kemudian tidak merasa sendirian misalnya. Baik. Nanti kita akan bahas sedikit lagi soal grup-grup atau yang biasa disebut sebagai komunitas itu. Tapi Pak Oli, sejauh ini apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk pelaku ini? Ya, jadi kalau dari kepolisian kami tidak ada pemeriksaan kejiwaan secara langsung. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari para pekerja sosial, kemudian dari rumah sakit umum, termasuk dari rumah sakit Polri juga untuk melaksanakan pengecekan kejiwaan dari korban. Tapi kalau dari Satreskrim sendiri kami kebetulan tidak ada psikolog maupun pemeriksa kejiwaan, jadi sementara proses itu kami bekerja sama dengan pihak lain, namun kami laksanakan. Pak Oli, ini aksi yang dilakukan oleh pelaku ini apakah sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama? Ya, berdasarkan data yang kami dapatkan, baik dari dokumen digital maupun dari keterangan pelaku ini kurang lebih sudah dari bulan Maret melakukan aksinya. Nah, kalau kondisi kejiwaannya, gangguannya muncul kapan itu belum dapat kami gali, namun aksi yang teraktualisasi itu baru mulai muncul di bulan Maret. Oke. Jadi aksi yang terlihat dan diaktualisasikan di tengah masyarakat itu muncul di bulan Maret. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan pagi ini bersama Pak Oli dan juga Mbak Devi. Nanti akan kami bahas seputar ternyata ini semua punya komunitas atau ada member dalam satu kelompok tertentu yang ternyata mereka banyak sekali yang melakukan tindakan eksibisionis. Nanti usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami masih akan lanjutkan pembahasan seputar fenomena kasus eksibisionis yang ternyata ada komunitasnya, pemirsa. Masih bersama saya ada Pak Oli dan juga Mbak Devi. Saya mau ke Pak Oli terlebih dahulu. Pak Oli, ini informasinya adalah pelaku ini member sebuah komunitas yang isinya banyak sekali eksibisionis, orang yang melakukan tindakan eksibisionis. Apa benar demikian? Ya, jadi dari alat komunikasi pelaku yang kami amankan, kami ketahui bahwasanya yang bersangkutan ini tergabung dalam sebuah grup Telegram, yang dimana dalam komunitas tersebut membernya itu kurang lebih ratusan orang, sampai hampir mencapai angka ribuan, dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dalam komunitas tersebut mereka saling sharing konten tanpa ada motif ekonomi. Jadi yang bersangkutan ini juga karena permintaan, share dong foto kamu atau video kamu yang telanjang dan lain sebagainya sedang melaksanakan aksi eksibisionis, di-share dalam grup tersebut. Jadi sharing konten itu murni tanpa motif ekonomi? Ya, yang kami dapatkan sementara hasil penyelidikan awal kami demikian. Kemudian apa tindak lanjut polisi terkait dengan komunitas yang sudah ditemukan dari kasus ini, Pak Oli? Ya, yang kami sayangkan adalah saat kami berusaha melakukan pendalaman terhadap komunitas tersebut, mungkin karena viral di media sosial bahwasanya bersangkutan telah kami amankan, si pelaku ini langsung di-kick dari komunitas tersebut, sehingga kami sementara ini masih terhambat ya dalam melaksanakan pengembangan terkait dengan komunitas tersebut. Namun kami melakukan upaya, mohon doanya dari seluruh masyarakat semoga dapat kami kembangkan semaksimal mungkin. Jadi ternyata ada dampak negatif juga dari kasus ini viral di kalangan masyarakat, malah mempersulit penyidikan lebih lanjut. Mbak Devi, kalau Mbak Devi melihatnya bagaimana? Ternyata komunitas eksibisionis ini eksis dan kemudian ada ratusan jumlahnya di seluruh Indonesia. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, setiap manusia punya peluang untuk kemudian menemukan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Karena dengan begitu maka dia bisa menjadi dirinya dengan bersama orang-orang yang sama dengan mereka.
Dan oleh karenanya kalau menurut penelitian sejak tahun 80-an misalnya menunjukkan memang sebagian besar eksibisionis sebenarnya tidak berbahaya ketika mereka kemudian tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak kemudian merugikan orang lain. Nah, ketika mereka kemudian punya aktivitas sesama dengan mereka dan selama itu tidak merugikan orang lain, ini berpotensi untuk tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, yang terjadi sekarang adalah karena memang dia kemudian melakukan hal tersebut, walaupun itu untuk kepentingan internal sesama rekan-rekan mereka yang memiliki kelainan yang sama, tetap saja ini mengganggu ketertiban umum. Nah, artinya kita perlu sadar bahwa sekali lagi kehadiran teman-teman yang memiliki kelainan tentu bukan satu hal yang mudah bagi mereka untuk bisa keluar dari kelainan tersebut. Nah, apalagi ditambah untuk mengobati atau menanggulangi hal tersebut membutuhkan ahli. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Inilah kenapa kemudian internet, teknologi digital itu menjadi tempat perlindungan yang tanda kutip subur dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai kelainannya untuk bisa bersembunyi dari stigma sosial, lalu juga kemudian mendapatkan tanda kutip kedamaian sesaat dengan perlindungan sesama anggota kelompoknya. Mbak Devi, pada saat ada yang mungkin tergabung di dalam kelompok eksibisionis ini, komunitas eksibisionis ini, apa yang perlu mereka lakukan? Ya, kalau mereka sudah bertemu dengan salah sesama kelompoknya, kalau berdasarkan studi bahkan dulu ketika mereka tidak mudah gitu ya menemukan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan, banyak di antara para eksibisionis ini yang kemudian tidak merasa bahwa apa yang mereka rasakan saat itu adalah sesuatu yang salah. Makanya kemudian dalam konteks profesi, banyak yang kalau dalam penelitian di barat paling tidak, itu akhirnya menempuh jalan misalnya sebagai aktor film-film yang berbau pornografi misalnya. Karena sekali lagi mereka tidak melihat ini sebagai sebuah kelainan. Kan itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Kalau orang merasa itu kelainan, tentu dia akan mencari pertolongan. Masalahnya mereka tidak paham bahwa ini adalah sesuatu yang harus diobati. Jadi kalau yang ada di dalam kelompok itu mungkin tidak merasa dirinya mengalami kelainan, jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang di sekitarnya untuk mencegah tindakan seperti ini terus berlanjut, Mbak Devi? Bahkan lagi-lagi penelitian sejak tahun 81 menunjukkan bahwa 2/3 dari orang yang memiliki kelainan ini justru secara sosial mereka memang tampak normal karena mereka berada dalam hubungan pernikahan bahkan misalnya gitu ya. Jadi memang tidak mudah kemudian untuk mengendus bahwa hal ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, kalaupun kemudian alarm itu berbunyi di level keluarga karena itu yang paling dekat dan menjadi orang-orang yang kesehariannya berinteraksi, tentu melaporkannya kepada ahli itu menjadi sesuatu yang sangat baik gitu ya, karena artinya ini sesuatu yang bisa ditanggulangi. Baik, Pak Oli, kalau ini adalah gangguan mental, apakah ini nanti akan dipidana, Pak Oli? Ya, kalau sesuai dengan ada pasal 44 di mana di sana diatur dalam KUHP bahwasanya seseorang ini tidak dapat dipidana apabila memang secara medis disampaikan bahwasanya yang bersangkutan ini tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kejiwaannya. Namun yang memutuskan tersebut tentu saja bukan kami, tapi adalah dokter kejiwaan. Kemarin memang saat kami melakukan pemeriksaan juga kami mendapatkan informasi dari keluarga bahwasanya yang bersangkutan ini diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun sekali lagi saat itu kami belum mendapatkan adanya rekomendasi ataupun pernyataan resmi dari pihak medis bahwasanya memang bersangkutan ada gangguan kejiwaan. Namun seperti yang kami sampaikan di awal bahwasanya kami sekarang juga sedang bekerja sama dengan teman-teman dari dokter kejiwaan sehingga yang bersangkutan ini sedang melaksanakan proses observasi. Kalau memang nantinya dinyatakan yang bersangkutan memang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisinya mungkin sesuai dengan pasal 44 maka tidak dapat dilaksanakan penuntutan oleh jaksa nantinya. Demikian. Baik, kalau untuk komunitas yang saat ini masih dilakukan penelusuran lebih jauh lagi, apakah nanti akan ada ancaman pidana dengan tindakan yang mereka lakukan? Ya, tentu saja sesuai dengan ketentuan hukum kita ada beberapa pasal yang dapat menjerat
perilaku tersebut. Yang pertama tadi sudah disebutkan pasal 36 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE di mana menyebarkan konten yang bermuatan kesusilaan juga tentu melanggar aturan. Yang masing-masing ancaman hukumannya kurang lebih 10 tahun penjara. Baik, pemirsa saya mau ajak Anda lagi, kita lihat video yang ditayangkan. Itu ada kondisi di mana di depan rumah, kemudian dari supir ojek online ini sudah siap dengan kameranya. Dan pada saat pembeli atau pelaku ini keluar rumah untuk mengambil pesanan ojek online-nya dan ternyata dia keluar tanpa menggunakan busana. Nah, Pak Oli, kalau dari video yang beredar ini, apakah sebenarnya ini sudah disetting oleh ojek online itu atau memang ini impromptu, kejadian yang tiba-tiba saja begitu dilakukan perekaman? Ya, jadi itu ada 2 kamera sebenarnya, Mbak. Yang pertama adalah kamera HP dari pelaku sendiri yang seperti kami sampaikan bahwasanya pelaku memang membuat konten dirinya telanjang, kemudian pengen mengagetkan orang yang mengambil. Nah, dari orang yang mengantar. Kalau orang yang mengantar itu kaget, dia semakin terangsang dia. Nah, ojek online ini adalah tindakan preventif dari ojek online tadinya sebenarnya, bahwasanya yang bersangkutan sudah mendapatkan informasi bahwasanya penerima paket ini akan seperti itu. Nah, makanya yang bersangkutan ini merekam dengan tujuan supaya tidak terjadi sebenarnya. Tapi ternyata dengan direkam malah semakin semangat. Jadinya demikian, Mbak. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah terdeteksi terlebih dahulu oleh ojek online yang akan mengantar paket ke rumahnya, begitu? Betul, jadi memang sudah ramai di grup ini. Tadi kami sampaikan selain dari informasi masyarakat, kami dari patroli cyber juga menemukan adanya keresahan masyarakat khususnya ojek online terkait dengan kejadian tersebut karena si pelaku ini sudah lebih dari 2 kali melakukan aktivitasnya, sehingga disampaikan hati-hati apabila mengantar ke alamat tersebut karena penerima itu sering sekali mengambil paket dalam keadaan telanjang bulat, demikian. Oke, nah saya terakhir mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, pada saat ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh korban yang menjadi korbannya pada saat ada orang yang melakukan tindakan eksibisionis? Karena ternyata kalau ada yang merekam, malah semakin bersemangat melakukannya. Memang apapun yang pernah mengalami ini tentu pada posisi yang pasti akan shock. Manusia kalau shock itu punya ada 3 reaksinya. Diam, dia kabur, atau dia melawan. Nah, ini semua terpulang pada karakter masing-masing korban. Nah, tapi kalau berdasarkan penjelasan Pak Polisi tadi, tentu kita paham bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya dalam konteks hukum itu bisa dijerat gitu ya. Artinya kalau memang demikian, terima kasih pada media yang mengangkat hal ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu modal untuk kemudian bagi masyarakat yang merasa perbuatan ini meresahkan tentu bisa melanjutkannya ke tingkat hukum gitu ya, agar memberikan efek jerah. Namun secara sosial sebenarnya kalau tadi bahkan tukang ojek saja sudah tahu, ini artinya sudah menjadi keputusan bahwa ada orang-orang yang demikian. Sebenarnya di level masyarakat kita punya tanggung jawab gitu ya, bukan tanggung jawab kemudian sekedar mengingatkan bahwa Anda akan menjadi korban berikutnya, tapi bagaimana kita membantu yang bersangkutan agar tidak terus merugikan masyarakat secara sosial dengan merekomendasikannya kepada ahli. Baik, jadi dari perbincangan kita pagi hari ini kita tahu dan bisa dipelajari bahwa ada tanggung jawab dari kalangan masyarakat untuk jangan lagi ada yang berperilaku menyimpang eksibisionis seperti ini, dan kemudian pihak kepolisian saat ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut, penyidikan lebih lanjut, tidak hanya untuk satu kasus ini pemirsa, tapi tentu juga untuk komunitas eksibisionis yang ternyata ditemukan ada di Indonesia. Terima kasih Pak Oli, terima kasih Mbak Devi sudah bergabung bersama kami memberikan informasi baru di Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.